Saya pamit sama ibu saya, boleh nggak saya pergi dari sini? Mau kemana? Kemana saja. Mungkin saya mau ke Jakarta. Siapa tahu saya mendapat keberuntungan di sana gitu. Nah ibu saya enggak, kamu masih terlalu muda, mau sabar, nggak ada teman, nggak ada saudara. Sama begitu. sekali nggak ada itu? Nggak ada waktu itu. Nah, itu ya. tuh bisa senekat itu nggak sih Ya umur segitu? karena sudah saking ini, itu pun karena nggak boleh, saya akhirnya minggat. Halo Kak Seto, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Kak Didi. Ya. Kak Seto nih legend di dunia anak. Kak Seto sahabat anak. Saya dulu mungkin masih SD, sampai sekarang saya ngeliat Kak Seto tetap tidak berubah penampilannya. Nah, bisa diceritakan Kak Seto, kok bisa sampai detik ini masih konsisten gitu Kak dengan dunia anak-anak gitu Kak? Awal mulanya gimana tuh Kak? Iya, memang salah satu juga motivasi saya adalah saya ingin balas budi kepada semua. Ya, karena saya merasa masa kanak-kanak saya dulu penuh dengan dinamika ya. Saya misalnya saya belum pernah menemukan anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Gitu. Jadi saya umur 4 tahun itu sudah nggak bisa diem, loncat sana, loncat sini, naik ke atas pohon jatuh, ke atas genteng juga jatuh, berapa kali jatuh, kepala di bawah, bocor, dijahit, akhirnya makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya nih. Jadi tapi orang tua saya tidak bilang kamu nakal, tidak bilang begitu. Tapi mungkin ya memahami bahwa ini penuh dengan energi yang berlebihan sehingga perlu dibuang dengan cara yang tepat, yang betul, yang sesuai juga dengan potensi atau bakatnya. Gitu. Jadi misalnya ya supaya rajin bergerak, saya dari kecil sudah diajak berolahraga oleh ayah saya. Itu diajarin juga lompat-lompat, lari, berbagai permainan tradisional, misalnya engklek, gobak sodor, naik egrang, dan sebagainya. Jadi, energi yang berlebihan ini tidak terbuang dengan cara yang liar atau yang cara negatif tadi, gitu. Jadi, misalnya ya kamu boleh naik, tapi harus ada perhitungan. Jadi, kalau enggak, sembarang ya berapa kali jatuh. Saya jatuh luka-luka ini udah sering sekali, ya udah biasa waktu itu. Itu juga misalnya sering teriak-teriak begitu, akhirnya oke. Boleh teriak, tapi kalau dengan nada yang bagus, orang akan senang. Akhirnya ya udah diajak untuk berlatih bernyanyi, ikut paduan suara. Jadi teriaknya tuh kalau nyanyi lagu-lagu Bute, gitu. Jadi orang, waduh, ini bukan memaki, bukan tapi wah ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Tapi saat itu memang Kak Seto tuh sudah terbayang. Dunia saya ini anak-anak atau justru sebenarnya berjalannya waktu aja menemukan dunia itu gimana tuh Kak? Berjalan waktu aja, jadi terus dengan artinya dari mulai TK, SD, SMP, SMA sudah ada pengarahan dari orang tua supaya disalurkanlah potensi-potensi yang penuh dengan ledakan-ledakan ini. Jadi akhirnya ya dari kecil sudah aktif olahraga saya favorit waktu itu main bola. Nah main bola waktu itu terkenal sebagai back. Saya kan kembar kan, jadi backnya 2, wah biasanya ketat, jarang kena gol, udah langsung bola langsung sebelum kena kiper udah mental dulu ke depan. Makanya ngebuat Kak Seto udah usia 70 tahun sekarang masih lincah ya Kak ya? Masih loncat sana, loncat sini, itu gimana Kak? Saya ingat umur 11 tahun aja lari itu udah 3-4 kilo tuh jogging kalau pagi begitu ya. Jadi ya memang itu terus saya peliharalah dinamika ini dengan bergerak, berolahraga sehingga saya arahnya juga untuk menjaga kesehatan saya begitu. Kalau awal mula akhirnya berkecimpung dunia anak gimana tuh Kak? Emang cita-cita atau tidak? Apa sebenarnya awalnya cita-cita Kak Seto? Dulu kan 2 cita-citanya. Pokoknya kalau nggak jadi dokter atau jadi tentara. Gitu. Oh sempat mau jadi TNI juga? Karena rumah itu tidak jauh dari situ ada kantor polisi, tapi nggak jauh juga ada tempat berkumpulnya tentara atau kantor apa itu namanya gitu. Jadi itu idola saya. Kalau kemudian lihat waktu kecil tentara latihan koprol, kemudian push up atau menyeberang sungai dengan tali itu saya selalu menikmati. Saya harus bisa seperti itu, selalu begitu. Itu makanya pada waktu sudah SMA, ya kebetulan pada waktu SMP itu orang tua saya wafat, ayah saya, nah ekonomi jadi
terpuruk juga. Akhirnya saya dititipkan ke adiknya ibu saya di Surabaya, itu dari kota kelahiran saya, dari Klaten. Nah di sana juga SMA-nya memang di SMA favorit, tetapi kebetulan kami menghadap kepala sekolahnya, menjelaskan keadaan kami, lalu ya boleh, uang sekolahnya itu paling murah waktu itu. Yang lain kira-kira saya ingat sekitar 700 rupiah waktu itu. Nah, saya hanya 100 rupiah. Oh gitu, ada diskon itu? Iya, dan itu pun kadang-kadang boleh terlambat karena kadang-kadang masih jual koran, masih segala macam lah begitu. Kalau tidak ya siangnya diteruskan begitu. Kadang-kadang juga saya ingat zaman itu zaman prihatin, kalau pada waktu istirahat itu di kantin sekolah kan orang-orang makan ya. Kebetulan memang teman-temannya menengah ke atas lah begitu. Saya tunggu sebentar, begitu bel bunyi, wah semua langsung masuk kelas. Saya cepat-cepat sama bibi petugasnya, tolong jangan diberesin dulu, boleh saya ambil ini, saya kumpulkan sebentar. Buat apa? Ini buat saya belum makan ini. Sisa itu. Jadi sisa saya kumpulkan, saya makan cepat, saya agak terlambat masuk udah. Gitu ya. Ya pengalaman-pengalaman itu. Tapi saya juga sambil jual koran, jual tas plastik di sepanjang Tunjungan waktu itu. Dan kemudian juga akhirnya sampai saya bisa jadi petugas penjaga toko di toko kacamata di daerah Tunjungan juga waktu itu. Jadi SMA itu Kak? Masih SMA? Kenapa? Ya, jadi begitu pulang sekolah kan siang, udah langsung bekerja sampai menjelang malam sekitar jam 8 lah, sudah boleh pulang gitu. Ya, terus cita-cita jadi dokter itu kesampaian nggak akhirnya? Iya, dari kecil kan selalu bilang, pokoknya kalau sukses itu insinyur atau dokter, antara itu kan. Ya udah itu kok. Kita sepakat berdua dengan saudara kembar saya itu, Kresno, kita sepakat masuk kedokteran. Terus? Begitu sudah lulus, sama-sama daftar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Begitu pengumuman, dia diterima, saya tidak. Oh, pas itu nggak diterima? Waduh, saya sedih sekali, karena kembar kan biasanya suka dibanding-bandingkan kan. Ini harus begini, dia juga. Begitu enggak, waduh. Jadi melekat itu citra bodoh, citra males, dan sebagainya. Karena nggak diterima itu ya? Iya. Akhirnya saya lihat masih ada pengumuman tes untuk kedokteran di 3 perguruan tinggi lagi, yaitu di Gajah Mada, Jogja, di Undip Semarang, dan di UI Jakarta. Akhirnya saya pergi ke sana, coba ke 3-3-nya. Begitu diumumkan, 3-3-nya gagal juga. Waduh, saya sedih sekali. Terpuruk juga tuh satu. Terpuruk sekali. Nah, kebetulan kakak saya itu sudah sebelumnya 1 tahun sebelumnya diterima di Akabri. Jadi di Akabri Angkatan Laut. Jadi dia kalau pas Sabtu semua pada kumpul begitu, dia pakai pakaian dinas gitu. Taruna lah gitu. Terus saudara kembar saya pulang juga dengan jaket alma mater. Saya di rumah sendiri, nyapu, ngepel, pokoknya waduh, saya kok ini sekali ya. Akhirnya lama-lama nggak kuat. Saya pamit sama ibu saya, boleh nggak saya pergi dari sini? Mau kemana? Kemana saja. Mungkin saya mau ke Jakarta. Siapa tahu saya mendapat keberuntungan di sana gitu. Nah ibu saya, enggak, kamu masih terlalu muda, mau sabar, nggak ada teman, nggak ada saudara. Sama sekali nggak ada itu? Nggak ada waktu itu. Itu kok bisa senekat itu nggak sih umur segitu? Ya karena sudah saking ini, itu pun karena nggak boleh, saya minggat. Oh itu akhirnya minggat itu Kak Seto? Jadi malam hari waktu itu ada pesta kenaikan pangkat dari kakak saya di rumah. Nah saya diam-diam mojok, saya tulis surat panjang sekali udah. Setelah itu, setelah selesai, semua capek kan, semua pada tidur kan. Saya selesaikan, saya ingat ada 5 lembar surat untuk ibu saya. Pokoknya saya mohon maaf, saya terpaksa karena sudah nggak kuat. Gitu. Nah, saya sudah kompakkan sama saudara kembar saya gitu. Kembarannya Kak Seto tahu saat itu. Jadi di rumah itu kan pakaian kami kembar selalu sama kan. Jadi misalnya ini yang batik, ini yang biru, jadi bertumbuk sama gitu. Jadi 2 begitu. Nah, akhirnya waktu itu mungkin hanya 3 atau 4 baju saya ambil, saya masukkan ke rangsel. Pokoknya seadanya jam 4 pagi saya diam-diam sama dia, pokoknya surat ini saya kasih kamu, nanti pura-puranya kamu begitu pulang kuliah, loh ini ada surat ini. Nah sebelumnya saya sudah biasa kan kalau pagi lari pagi itu kan. Jadi pulang-pulang jam 7:30, jam 8, ya sudah mulai kerja lagi bantu ibu gitu. Nah pada hari H itu
tanggal 27 pagi itu 27 Maret ya tahun 70 itu. Akhirnya sudah pagi-pagi saya udah diam-diam pergi ya, dengan uang seadanya. Saya ke stasiun Gubeng waktu itu. Nah, saya ke Solo dulu. Saya ke Solo dulu karena saya mau pamit eyang saya di Klaten. Saya mau minta maaf, tolong eyang sampaikan kepada ibu. Saya terpaksa kabur. Saya nggak kuat sekali kalau harus bersama-sama saudara kembar saya yang selalu ada perbandingan. Ya, gitu. Oke, akhirnya disetujui. Nah, sampai sana itu siang. Kemudian sorenya saya melanjutkan pakai kereta Senja waktu itu ya. Senja untuk ke Jakarta gitu. Jadi udah sampai di Jakarta tanggal 28 Maret. Begitu sampai tahun berapa itu, Kak? Tahun 70. 70. Jadi 50 kira-kira 52 tahun yang lalu lah. Sampai gitu. Jakarta terus ya terpikirkan apa itu? Makanya nih, waduh. Ternyata kok seperti ini ya.